Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan melanjutkan pertidaksamaan bagian yang keempat, yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Tapi yang bagian yang kedua ya. Nah, kenapa kita pecah menjadi dua bagian? Ini ada sebabnya. Jadi kalau kita gabung jadi satu video, maka ini videonya akan sangat panjang, teman-teman. Jadi kita juga akan kesulitan dalam mengupload ke YouTube ya. Jadi ini sengaja kita pecah jadi dua supaya kita sama-sama enak. Apa sih bedanya dengan yang sebelumnya? Bedanya di sini, teman-teman. Nah, jadi di kedua bagiannya itu intinya itu semuanya ada X-nya. Ada X-nya semua. Ya, langkahnya mendekati sama tapi ada tambahannya dengan yang bagian ke satu. Nah, bagaimana menyelesaikan dan tipe-tipe soalnya? Yuk kita simak langsung soal ke satu. Nah, jadi ini sambil kita menjelaskan soal jawabannya, itu sekalian kita jelaskan konsep-konsepnya. Gitu ya, itulah khasnya kami. Jadi nggak kita jelasin konsepnya dulu langsung ke soal, nanti lupa. Langsung saja soal kita bahas sama konsepnya sekalian. Nah, ini dia soalnya. Jadi soalnya tentukan himpunan penyelesaian X yang memenuhi. Nah, soalnya bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Jadi semua bagian ada X-nya. Di sini bentuk irasional ada X-nya, yang di kanan itu bentuk bebas ya di sini ya, itu juga ada X-nya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita identifikasi dulu, teman-teman. Kita identifikasi dulu bentuk irasionalnya. Bentuk irasional ini kita sudah sepakat di bagian yang ke satu pun, bentuk irasional hasilnya itu selalu positif atau nol. Jadi bisa positif, bisa juga nol. Makanya hasil bentuk irasional itu kan kita tandai dengan lebih sama dengan nol. Nah, pakai tanda ini. Kemudian di sini ada X. X itu hasilnya kalau kita masukin positif ya hasilnya positif. Kalau kita masukin nol ya hasilnya nol. Kalau kita masukin negatif ya hasilnya negatif. Jadi ini untuk hasil itu bisa positif, bisa nol, bisa juga negatif. Itu untuk nilai X-nya. Gitu ya. Jadi di sini hasil bentuk irasional itu adalah positif atau nol, tapi kalau hasil X yang di sini bisa positif, bisa nol, bisa negatif. Tapi hati-hati loh. Ya, memang X-nya. Lah ini kan kalau kalian tanya misalkan, lah ini kan yang di dalam ada X-nya nih. Jadi bisa dong negatif. Ya memang X-nya bisa negatif, tapi hasil bentuk irasional itu selalu positif. Hasil, bukan X-nya ya. Gitu. Ya, kalau misalkan X-nya min satu ya, jadi min satu plus 2 ya satu gitu. Kalau X-nya min 3 jadi hasilnya min satu, jadi hasil irasional itu nggak ada. Gitu. Itu ya, jadi kalau supaya ada hasilnya, hasil irasional itu selalu positif atau nol. Oke, kita akan lanjut menyelesaikannya. Jadi, kita fokus aja di X-nya yang sebelah kanan ini. Jadi bisa positif, bisa nol. Jadi kesimpulannya, kemungkinan yang ke satu nilai X-nya yang di kanan ini, X yang di kanan loh yang saya tulis, itu bisa positif dan juga bisa nol. Jadi ini kalau saya gabung menjadi lebih sama dengan nol. Kemudian yang kedua itu nilai X-nya negatif. Jadi ada dua kemungkinan ya yang akan kita hitung. Kemudian yang ke satu itu X-nya bisa positif atau nol. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah negatif. Oke ya, kita coba dulu kemungkinan yang ke satu. Ini yang uh, sifat satunya. Kemudian sifat yang kedua, karena di sini ada apa namanya positif semua, maka boleh kita pangkatkan 2. Betul ya? Ingat penjelasan yang bagian yang ke satu. Jadi kalau semuanya positif silahkan dipangkatkan 2. Kalau negatif gimana? Ya nanti kita bahas. Untuk yang kemungkinan yang kedua ya. Jadi ketentuan yang kedua adalah kita pangkatkan 2. Oke, mungkin kita tuliskan dulu deh, nggak apa-apa. Pangkat 2. Jadi soal ini kalau saya pangkatkan 2 menjadi X plus 2
tandanya sama, dan X-nya menjadi X pangkat 2. Ini katanya dipindah lah ya, X pangkat 2-nya. Oke, kita pindah. Jadi min X pangkat 2 plus X plus 2. Nah, tapi usahakan jangan menghitung kalau koefisien X pangkat 2-nya negatif. Nanti susah nanti menghitung X-nya. Mending teman-teman kalikan aja dengan negatif ya. Jadi semua dikalikan negatif, maka menjadi X pangkat 2 min X min 2. Tapi hati-hati, tandanya dibalik. Tuh. Betul ya. Tinggal kita hitung nilai X-nya di sini, dibuat sama dengan dulu aja deh supaya enak. Jadi X di sini X dikalikan negatif 2 dijumlahkan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2 dan positif 1. Langsung saja ya. Jadi X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Atau X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Langsung dipindah-pindah gitu. Itu ketentuan yang kedua. Kemudian kita masuk ke ketentuan yang ketiga. Ini sampai bawah banget nih. Ketentuan yang ketiga ini ketentuannya ngacak boleh sih, cuma kita enaknya pakai ini. Kami enaknya pakai ini ketentuannya. Nah, ketentuan yang ketiga yaitu yang di dalam. Nah, di dalam itu mesti positif atau sama dengan 0. Yang di dalam. Siapakah yang di dalam itu? Yang di dalam adalah X plus 2. Tuh. Di dalam kan? X plus 2 maka lebih sama dengan 0. Jadi untuk soal ini tandanya kayak apapun, lebih kecil dan lain-lain itu, pasti yang di dalam tandanya selalu sama, yaitu lebih sama dengan 0. Ini udah ketentuan, nggak boleh teman-teman otak-atik lagi. Jadi ini X lebih sama dengan min 2. Dapat ya? Nah, ini karena tempatnya nggak cukup nih, bingung juga ya. Kita akan menuliskan HP-nya mungkin di atas sini lah ya. Ini tadi yang kemungkinan ke 1. HP-nya kita dapat yang ini. Kita tulis dulu HP-nya. Nah, ini adalah HP-nya. Angkanya di sini bilangnya min 2, min 1, 2, 0. Jadi paling kecil min 2 ya. Min 2, kemudian min 1 ya. Min 2, min 1, kemudian apalagi nih ya, 0 ya, 0 dan juga 2. Nah, nih kita lihat, oh di sini ada sama dengannya semua teman-teman. Ya udah deh ya, jadi karena ada sama dengannya maka buletannya penuh. Masih ingat kan yang ini ya? Jadi kalau ada yang nggak ada sama dengannya maka buletannya itu bolong. Jadi menandakan kalau nggak ada sama dengannya supaya gampang saja. Nah, ini kayak yang sebelumnya, ini kita HP-nya kita tentukan melalui panahnya. Kita lihat ketentuan yang ke-1 nih. X-nya lebih sama dengan 0. Kalau kita lihat panahnya ke kanan ya, panahnya ke belakang. Jadi 0 ini panahnya ke kanan. Nah, inilah ya. Kita tandain dulu. Oke, 0. Kemudian, nah ini nih, ada 2 dan min 1. Ingat penjelasan kita sebelumnya, 2 sama min 1. 2 sama min 1. Anggap saja 0 sama min 2-nya nggak ada deh. Cuma 2 sama min 1. Yang diminta di sini adalah lebih sama dengan 0. Ingat ya, yang diminta lebih sama dengan 0. Jadi kalau lebih sama dengan 0, maka HP-nya yang mana? Nah, ini mungkin saya ingatkan lagi nih, teman-teman. Ini nanti saya hapus ya. Jadi ini ada min 1, di sini ada 2. Nah, kita buat kayak gini. Kemudian yang kan biasanya kalau koefisien, karena ini sudah kita kalikan dengan min 1, maka koefisien X pangkat 2-nya itu positif kan? Kalau positif maka di sini plus, min, plus, gitu kan? Nah, yang dipakai yang mana? Yang dipakai lebih sama dengan 0, yaitu bilangan positif. Nah, yang positif. Jadi HP-nya yang di samping. Gitu kan? Nah, udah kita masukin ke sini. Ada 2, ada min 1, maka HP-nya yang di samping, teman-teman. Buat aja begini nggak apa-apa. Nah, HP-nya yang di samping. Tuh, itu dia. Kita buat beginilah ya tandanya.
Oke, ini juga begini supaya sama. HP-nya di samping. Nah, dapat. Dan satu lagi nih, ada lagi yang ketentuan ketiga nih, X lebih sama dengan min 2. Nah, kalau min 2 gimana nih? Wah, ini tintanya udah habis nih. Coba nih, saya pakai warna yang lain ya. Nah, min 2. Panahnya ke kanan ya. Yuk, kita cek ke kanan. Set ke kanan. Mana nih yang buatnya nih ya? Supaya kelihatan. Gini aja lah ya. Tuh. Ini HP-nya. Nah, ini teman-teman, kita cek. Karena di sini kemungkinan ke satu ini ada tiga ketentuan, maka HP-nya itu yang numpuknya juga ada tiga. Hati-hati. Kalau ada, ini kayak yang sebelumnya ya, kalau ada dua ketentuan, maka HP-nya yang numpuknya ada dua. Kalau tiga ketentuan, ya HP-nya yang numpuknya juga ada tiga. Kalau empat ketentuan, ya HP-nya yang numpuk empat. Jadi teman-teman melihat HP-nya itu jangan lihat yang HP-nya numpuknya paling banyak. Belum tentu. Kadang ada tiga ketentuan, HP-nya numpuknya cuma ada dua. Ya kan yang paling banyak dua jadi salah. Jadi kalau ketentuannya nggak sama dengan tumpukan, misalkan ada tiga ketentuan, tapi di sini HP-nya cuma numpuk dua, maka kesimpulannya adalah himpunan kosong, tidak ada jawabannya, tidak ada himpunannya. Itu ya. Jadi hati-hati, banyaknya tumpukan dan banyaknya ketentuan itu mesti sama. Di sini yang numpuknya ada tiga, yang bagian ini. Tuh, ada tiga tumpukan ya, kalau kita lihat dengan teliti. Jadi, khusus kemungkinan yang ke satu, jawaban kita adalah ini dia. Jadi, X lebih sama dengan 2. Ini yang kemungkinan ke satu. Ingat-ingat. Nanti kemungkinan ke satu dan kemungkinan kedua itu kita gabung, digabung. Jadi kalau digabung itu mau sama mau beda ya masuk semua. Digabung ya. Jadi ini masih belum selesai. Nah, kita lanjut yang ketentuan kedua, teman-teman. Nah, di ketentuan yang kedua di sini kita menganggap, ini saya hapus ya. Kita menganggap X-nya itu negatif. Nah, X-nya negatif. Jadi kalau di sini negatif, padahal kan di depan ini kan positif nih, tadi bilangan irasional itu positif, kemudian kalau negatif itu, kalau X-nya itu negatif, maka ini nggak boleh kita pangkatkan 2. Ingat ya, hanya boleh kita pangkatkan 2 kalau dua-duanya positif atau ada nolnya, silahkan. Tapi kalau negatif, itu tidak boleh. Nah, jadi ini ketentuan ke satu ya. Ketentuan yang keduanya, jadi nggak boleh kita pangkatkan 2 teman-teman. Tapi kita lihat tandanya. Kita lihat tanda hasilnya tadi. Yang depan ini bentuk irasional, maka hasilnya kan udah pasti positif atau 0. Nah, saya misalin positif atau 0. Nah, ini bulutannya anggap saja 0 ya. Jadi bisa 0, bisa positif. Lebih kecil sama dengan X-nya ini tadi kita anggap negatif. Jadi kalau nggak dipangkatin 2, ini kalau teman-teman masih belum paham nanti lihat video kami yang ke satu ya. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan tanda hasilnya di sini positif lebih kecil negatif. Ini kalimat betul atau salah gitu aja. Ternyata ini salah kan? Dimana-mana positif itu pasti nilainya di atas negatif. Jadi ini salah. Kalau salah, sudah dapat dipastikan ketentuan yang kedua ini hasilnya adalah himpunan kosong. Tuh. Jadi, kalau sudah ada himpunan kosong, lanjutin nggak ke ketentuan yang ketiga? Nggak usah teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan himpunan kosong, maka nggak usah dilanjutkan. Pasti kemungkinan yang kedua ini jawabannya HP-nya sudah pasti himpunan kosong. Jadi nggak usah dilanjutkan ya. Jadi ketentuan yang kedua ini himpunan kosong. Yuk kita gabung. Tadi ketentuan yang ke satu jawabannya adalah X-nya lebih sama dengan 2. Kemudian ketentuan yang kedua jawabannya adalah himpunan kosong. Nah, kalau kita gabungkan, maka ini digabung ya, digabung, union, digabung, maka jawabannya ya tetap X lebih sama dengan 2.
Kalau himpunan kosong, kalau ini gabungan. Nah, kalau misalkan jadi jawabannya ini ya kita ya. Jawabannya ini. Nah, ini kita ada tambahan penjelasan. Kalau misalkan X lebih sama dengan 2 digabung dengan X elemen bilangan real, kan kebalikannya himpunan kosong kan gak ada himpunannya. Kebalikannya pasti semuanya ada himpunannya ya. Himpunannya semua bilangan, yaitu X anggota bilangan real. Nah, kalau kita gabung, ya, kita gabung dulu nih supaya bisa bayanginnya. Ini 2, panahnya ke kanan, jadi HP-nya ke kanan ya. HP-nya di kanan, kemudian digabung dengan X anggota bilangan real. Itu yang mana? Ya semua bilangan. Nah, semua bilangan nih. Tuh yang ini. Kalau digabung semuanya, ingat, kalau digabung itu kita nggak ngelihat banyak tumpukan yang paling banyak ya. Kalau digabung itu ya asal ada himpunan ya itu semua dipakai. Jadi HP-nya yang mana? Kalau digabung ya HP-nya X elemen bilangan real. Kalau gabungan, ingat loh, gabungan itu menggabungkan. Mau sama, mau beda digabungin jadi satu kesatuan. Beda ya. Lah kalau yang ini tadi, ketentuan 1, 2, 3 ini, ketentuan 1, 2, 3 ini bukan gabungan, tapi irisan. Atau simbolnya kayak N gini ya. Tuh. Jadi yang dipilih yang sama. Tapi kalau gabungan, mau sama mau beda ya digabung jadi satu. Ini ya penjelasannya. Beda halnya kalau ada soal begini. Tambahan lagi nih. X lebih sama dengan 2 irisan himpunan kosong. Nah, ini hasilnya adalah, coba, yang satu ini 2. Kalau ini yang numpuknya ada 2 kan, yang numpuknya 2. Ini ke kanan, kan gitu. Oke, ke belakang. Kemudian himpunan kosong itu nggak ada. Ada 2 ketentuan, tapi ini numpuknya cuma 1. Maka kesimpulannya kalau ada soal kayak gini, ya HP-nya adalah himpunan kosong juga gitu. Karena numpuknya cuma ada 1. Betul ya? Gampang disebut teman-teman. Nah, kalau dengan X anggota bilangan real gimana? Kita coba deh. Ini X lebih sama dengan 2 sama X elemen bilangan real. Ini sama dengan yang tadi. Kok 0 ya? 2 aja lah ya supaya sama. Di sini 2 kan ke kanan ya. Oke. Kemudian X anggota bilangan real. Kayak tadi ya. Itu semuanya. Semuanya masuk. Nah, ini semuanya masuk. Nah, kalau kayak gini yang kita lihat yang numpuknya sesuai banyak ketentuan. Di sini ketentuannya ada 1 dan ada 2. Maka HP-nya itu yang numpuknya juga ada 2. Yang mana? Ya, yang ini. Maka hasilnya adalah tetap X lebih sama dengan 2. Gitu ya. Jadi ingat, di sini ada 3 ketentuan. Bukan 3 ketentuan. Awalnya ada 2 kemungkinan, yaitu X-nya positif dan X-nya negatif. Ada ketentuan, ada 2 kemungkinan. Dan tiap kemungkinan ini ada ketentuan. Ketentuan ke-1 itu ada 3 ketentuan. Kemudian ke-1 ada 3 ketentuan. Kemudian yang kedua itu sebetulnya ada 3 ketentuan, tapi karena ketentuan yang kedua ini mendapatkan himpunan kosong, maka himpunan kosong ya, maka kita nggak usah melanjutkan ke ketentuan yang ketiga. Udah stop aja. Kita simpulkan kemungkinan kedua HP-nya himpunan kosong. Bisa ya? Soal ke-1 sangat gampang. Ini kita sudah mendapatkan konsep yang lengkap nih. Jadi kita lebih enak membahas soal sekalian membahas konsep. Kebalik ya kita ya. Biasanya konsep dulu, tapi nggak apa-apa. Kan metode beda-beda. Oke, kita langsung lanjut ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini juga lebih unik. Kali ini sudah pangkat 2, teman-teman. Ya, teman-teman mesti ingat aja, di sini kita lihat hasil bentuk irasional, hasil yang depan sini, ini nilainya sudah pasti positif atau 0, gitu kan ya. Tapi yang di belakang sini, X ini bisa 0, bisa positif, bisa negatif. Nah, padahal kalau positif semua bisa pangkatin 2, kalau ada negatifnya maka nggak bisa dipangkatin 2, maka ada 2 kemungkinan kan. Nah, inilah yang menyebabkan ada 2 kemungkinan. Kemudian yang ke-1 kita anggap yang sebelah kanan, X yang kanan loh ini loh ya, bukan X yang di dalam. Itu kita anggap lebih sama dengan 0. Dan kemudian yang kedua yaitu
X yang di belakang itu negatif. Ini ketentuan ke-1 semua ini ya. Kemungkinan ke-1, ketentuan ke-1, dan kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua. Kita anggap saja itu sebagai ketentuan. Kemudian karena yang kita coba yang kemungkinan ke-1 dulu ya. Ini karena semuanya positif, maka ketentuan yang kedua adalah kita boleh memangkatkan 2. Kita pangkatkan 2. Ini nggak usah saya kasih judul kali, atau dikasih ya, kasih aja deh ya supaya nggak bingung. Jadi pangkat 2. Jadi kalau kita pangkatin 2, maka kan ini tetap ya X pangkat 2 min X min 12. Kemudian di sini X-nya juga kita pangkatin 2 menjadi X pangkat 2. Wah, ini enak nih. Ada X pangkat 2, kalau saya pindah jadi 0 ya. Ini ketimbang supaya nulisnya nggak lama gitu maksudnya teman-teman. Ini kan jadi 0 nih. Bisa ya jadi 0 ya, maka sisanya ini bukan dibagi loh. Jadi tapi kita pindah jadi min gitu. Jadinya kan 0. Nah, kemudian min 12-nya kita pindah. Ini sebetulnya nggak boleh kita menggunakan istilah pindah-pindah ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting paham. 12, kemudian, nah, ini kita bagi atau kita kali dengan negatif 1, bebas. Jadi kalau saya bagi deh, saya bagi aja, saya bagi dengan negatif, maka min X menjadi positif X, tandanya dibalik, 12 dibagi menjadi min 12. Ketentuan kedua kita sudah dapat. Kemudian kita menggunakan ketentuan yang ketiga. Kita ingatkan lagi, ketentuan ini bisa dibolak-balik, ngacak boleh, cuma kami lebih nyamannya nulisnya kayak gini ya. Ketentuan yang ketiga adalah yang di dalam bentuk irasional itu selalu positif atau 0. Nah, ingat tandanya selalu begini ya. Tadi sudah kita blok nih. Pokoknya selalu tandanya yang di dalam itu lebih sama dengan 0. Jangan sampai lupa. Siapakah yang di dalam? Yang di dalam adalah X pangkat 2 min X min 12. Tuh, lebih sama dengan 0. Kita pecah deh di sini. Tuh, dapat ya, sama dengan 0. Bilangan apa jika dikalikan min 12 tapi dijumlahkan negatif 1? Pasti hasilnya adalah negatif 4 dan positif 3. Kita langsung menghitung ya, nggak usah disama dengankan 0. Jadi X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Kenapa kita langsung? Karena tempatnya nggak cukup nulisnya teman-teman. Jadi atau X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Didapatlah 4 dan min 3. Yuk kita langsung membuat himpunan penyelesaiannya. Ini ketentuan yang ke-1 ya, ingat-ingat. Ketentuan yang ke-1. Nah, ini jadi paling kecil siapa nih ya? Min 12 ya, min 12. Kemudian min 3, kemudian 0, kemudian 4. Oke. Nah, kita lihat di sini 0 ada sama dengannya ya, maka 0-nya buletannya penuh. Kemudian min 12 ini bolong, min 12. Kemudian 4 sama min 3 itu ada sama dengannya ya. Jadi ini min 3, ini 4. Yuk kita selesaikan yang 4 sama min 3 dulu aja deh. Kan kita pakai plus min plus ya. Di sini sebelum min 3 itu plus ya. Ini kalau teman-teman lupa, kalau teman-teman bingung, buat aja gini nggak apa-apa lah, supaya aman lah ya. Jadi ini min 3, di sini 4. Nah, ini supaya nggak bingung. Kan kita buatnya plus min plus. Yang dipakai siapa? Yang dipakai lebih sama dengan 0, itu adalah positif. Oh, maka yang di samping HP-nya. Yang di samping kan? Maka min 3 sama 4 ini juga di samping posisinya, teman-teman. Tuh, kita buat begini. Di samping. Nah, di samping. Dapat kan? Ini yang satu nih. Kemudian kita naik deh. Min 12. Wah, ini panahnya kemana nih? Jadi ke depan ya, min 12 ya. Kita pakai tinta yang lain nih. Min 12. Saya naikin aja deh. Set, set. Nah, ini min 12. Ada dua tumpukan ya. Ada dua tumpukan. Kemudian satu lagi pakai apa nih ya? Ungu deh. Nah, yang 0 itu panahnya ke kanan ya, ke belakang jadi. Tuh, set gini. Nah, nih teman-teman.
Ini sengaja soalnya menjebak. Kalau teman-teman nggak paham konsep, pasti teman-teman menjawabnya HP-nya itu yang X lebih kecil min 12 sama yang di sebelah kanannya 4. Itu pasti HP-nya. Kenapa? Karena di sini numpuknya yang paling banyak, ada dua tumpukan. Padahal itu salah, teman-teman. Kita nggak boleh menggunakan konsep seperti itu. Konsepnya tadi yang udah saya jelaskan. Karena di sini ada tiga ketentuan, ada satu, dua, dan tiga ketentuan, maka HP-nya itu yang numpuknya ada tiga. Sesuai banyak ketentuan pokoknya numpuknya. Kita lihat di sini, ada nggak yang numpuk tiga? Ternyata nggak ada, karena di sini maksimal cuma dua tumpukan. Maka jawabannya adalah himpunan kosong, teman-teman. Boleh nulis begini, boleh nulis juga begini. Maka HP-nya himpunan kosong. Inilah sia-sia kita dapat ya. Kita mendapatkan himpunan kosong setelah melalui tiga ketentuan. Kalau soal yang ke satu tadi kan berdua ketentuan, langsung himpunan kosong ya, maka nggak usah dilanjutin, hemat waktu. Tapi di sini kita mendapatkan himpunan kosong ketika sudah tiga ketentuan, ketika sudah selesai. Ya udah nggak apa-apa teman-teman, itu nasib kita. Jadi gitu ya. Ini jebakan nih, kalau teman-teman nggak teliti pasti HP-nya yang numpuk dua. Oke, ketentuan ke satu himpunan kosong, maka udah kita abaikan, nggak usah kita perhatikan lagi, nggak apa-apa sebetulnya. Jadi himpunan kosong kan nggak kepake. Kemudian yang kedua ini kita anggap X-nya tadi negatif, maka nggak boleh kita pangkatkan 2 untuk ketentuan yang kedua ya. Nggak boleh dipangkatin 2, tapi diapain? Kita menggunakan simbol tanda nilainya itu. Yang depan ini bentuk irasional, pasti positif atau 0. Lebih besar, kita anggap X-nya tadi negatif kan? Ini kalimat yang betul atau salah teman-teman? Benar atau salah? Nah, ya di mana-mana bilangan positif itu nilainya ya pasti melebihi bilangan negatif kan ya. Maka kesimpulannya benar. Nah, atau betul. Jadi HP-nya adalah X elemen bilangan real. Nah, jadi kalau jawabannya betul ya X-nya anggota bilangan real. Kalau salah, maka himpunan kosong, nggak usah kita lanjutin. Nah, jadi ini masih bisa kita lanjutkan ya. Kita langsung masuk ke ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga adalah sama semuanya, yang di dalam itu lebih sama dengan 0. Siapakah yang di dalam itu? Yaitu X pangkat 2 min X min 12 lebih sama dengan 0. Nih sebetulnya sama teman-teman ya. Ini sama nih. Sama kan, ini sama ini. Maka nggak usah kita lanjutin hitung, langsung saja kita tulis. Pasti X-nya nanti juga sama, nggak mungkin jadi X-nya beda ya. X-nya 4 atau X-nya sama dengan min 3. Langsung saja, lebih cepat. HP-nya kita tulis di atas deh, supaya sama tadi yang satu di atas. Ini walaupun masih ada space, kita tulis tetap di atas, nggak apa-apa. Nah, tapi di sini bilangannya lebih sedikit ya. Jadi paling kecil itu min 3, kemudian 0, kemudian 4. 0 di sini bolong karena apa namanya? Gak ada sama dengannya, tapi 4 sama min 3 itu buletan penuh karena ada sama dengannya. Nah, gini ya. Kemudian yang bawah dulu. Tadi ini kan sama ya, jadi HP-nya yang di samping. Samping nih HP-nya. Nah, yang di samping. Oke. Kita buat gini. Ini juga sama. Kemudian 0. Nah, ini kita pakai cinca yang lain. Asik. 0-nya lebih kecil. Jadi ke depan ya. Nah, beginilah misalkan 0-nya. Nah, ini numpuknya 2 nih. Jangan-jangan cuma 2 lagi numpuknya. Kan kita nggak tahu ya. Oke. Kemudian ada satu lagi, yaitu yang ketentuan kedua nih, yaitu X elemen bilangan real. Tadi gimana HP-nya? HP-nya semuanya teman-teman. Semuanya itu adalah HP-nya. Nah, HP-nya adalah semuanya. Kita buat begini. Tuh, semuanya adalah HP-nya. Nah, kita mesti jeli nih lihatnya teman-teman. Oke, kita sudah dapat nih. Nah, kita cek. Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 ketentuan. Maka HP-nya itu yang numpuknya ada 3 teman-teman. Kalau kita lihat, yang numpuk ada 3, apakah ada? Iya, ada banget. Yang dimana tuh? Nah, sebelum min 3 ya. Yang ini nih HP-nya teman-teman.
Yang numpuknya ada 3, betul ya? Numpuknya ada 3. Ya udah, maka kemungkinan yang kedua ini memiliki HP. Siapakah HP-nya? Yaitu X lebih, ini ada sama dengannya kan? Maka lebih kecil sama dengan 3. Himpunan kosong digabung dengan X lebih kecil sama dengan 3. Maka jawaban HP-nya tentu masih sama, yaitu X lebih kecil 3. Inilah jawabannya. Tapi kalau mau dituliskan lengkap, HP-nya sama dengan, biasanya kan gini kan, X sebilangan rupa sehingga X lebih kecil sama dengan 3 dan X anggota bilangan real. Nah, inilah jawaban himpunan penyelesaiannya. Gampang ya. Hati-hati jangan, kok 3 ya? Salah nih, min 3 ya. Oh iya, hati-hati jangan sampai salah kayak kami tadi. Udah ngitung capek-capek cuma salah nulis minnya, nggak keikutan ditulis, ya kacau itu nanti. Oke, dapat ya jawabannya ya. Sangat gampang. Ingat loh, yang bisa dipangkatin 2 itu kalau positif semua. Kalau ada negatifnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada di video kami sebelumnya. Silahkan teman-teman cek nanti. Yuk kita lanjut soal yang ketiga. Nah ini dia. Ini plus 2-nya nggak masuk ya. Nggak gabung dengan X pangkat 2 min 6. Itu misah plus 2-nya. Gimana menyelesaikannya? Tentu kita nggak bisa menyelesaikan kalau bentuknya aneh. Ya kita otak-atik dulu lah bentuknya gitu teman-teman, supaya ya lebih indah dilihat. Gimana supaya lebih indah dilihat? Plus 2-nya kita pindah aja teman-teman. Jadi begini. Jadi X pangkat 2. Waduh, ini 2-nya jelek banget. X pangkat 2 min 6 X min 2. Nah, kita pindah kayak gini, teman. Kan lebih enak dilihat, kayak imbang gitu. Balance, asik. Nah, jadi di sini bentuk irasional, udah pasti positif yang di depan tadi ya. Di sini ada X min 2. X min 2 ini nilainya bisa negatif, bisa positif, bisa juga 0. Jadi nggak jelas gitu ya. Nggak ada kepastian kayak X tadi. Tapi ini ada min 2-nya. Oleh sebab itu, kita hitungnya ada 2 kemungkinan juga. Kemungkinan yang ke satu, ini kita pakai yang X min 2-nya ya. Kita anggap kemungkinan ke satu, ketentuan yang ke satu gitu ya. X min 2-nya kita anggap positif atau 0. Kemudian, ketentuan yang kedua, yaitu X min 2-nya yang kanan ini itu kita anggap negatif. Nah, karena memang ada 2 kemungkinan ya. Bisa positif, bisa juga negatif kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini belum selesai ya. Ini bisa kita lanjutin dulu. Di sini 2. Ini juga sama. Nah, kayak gini kan ya. Oke, kemudian kita apakan? Yang kemungkinan ke satu dulu ya. Kemudian yang di ketentuan kedua adalah kita pangkatkan 2. Nah, kita pangkatkan 2. Kenapa boleh? Karena kita anggap X min 2 tadi positif. Kan gitu. Jadi kalau kita pangkatin 2, ingat kita fokus yang di sini loh ya. Kita sudah fokus yang di sini, kita nggak pakai yang di atas. Kita pakai ini aja. Jadi kalau kita pangkatkan 2, maka menjadi X pangkat 2 min 6. Nah, yang ini juga kita pangkatkan 2 nih. X min 2 kita pangkatkan 2. Oke, mungkin langsung saya pangkatkan aja ya. Jadi kan X pangkat 2 min 4X plus 4. Nah, mungkin kalau teman-teman masih belum bisa memangkatkan 2, ya X min 2 dikali X min 2 gitu aja ya. Nanti hasilnya kayak gini, X pangkat 2 min 4X plus 4. Kita langsung saja supaya tempatnya cukup. Ya, tempatnya nggak cukup nih. Nah, ini X pangkat 2, X pangkat 2 kan habis tuh 0 ya. Bukan dibagi loh, tapi dipindah-pindah jadi 0. Kemudian min 4X plus 4-nya saya pindah juga. Jadinya plus 4X plus 4. Oh, bukan plus 4 ya. Jadi min 4. Kenapa dipindah ya? Yang dipindah min 4X-nya aja ya. Supaya langsung tandanya sama. Kemudian di sini 4. Di sini ada min 6. Min 6 kita pindah menjadi plus 6. Nah, maka 4X lebih kecil 10. X-nya ini 10 dibagi 4. Oh, masih bisa ya dibagi 2 semua, jadi 5/2. Nah, itu untuk ketentuan yang kedua, teman-teman. Kita akan lanjut ketentuan yang ketiga. Nah, ini ketentuan ketiga nih kayaknya butuh space yang lebih nih. Ini saya batasin aja di sini.
Oke, ketentuan yang ketiga nyelempit di sini nggak apa-apa ya, karena tempatnya nggak cukup. Yaitu ketentuan ketiga itu yang di dalam itu lebih sama dengan nol atau positif atau nol. Siapa yang di dalam? Yaitu X pangkat 2 min 6. Nah, gimana ngitungnya? Nah, ini banyak banget yang salah ngitungnya begini. Ini yang salah loh ya. Jadi X pangkat 2 min 6. Nah, maka X pangkat 2 6 X. Nah, ini banyak sekali yang nulis kayak gini. Entah kenapa. Ya memang ini gampang sih langsung dapat, tapi salah, teman-teman. Bisa salah, bisa juga nggak lengkap jawabannya. Nah, ini jangan sekali-kali teman-teman pakai yang ini. Nggak boleh ya. Saya silang. Nah, mecahnya ya kita buat kayak gini aja supaya aman. Tuh. Dibuat sama dengan dulu ya. Nggak masalah. X. Sebetulnya ini nggak, kalaupun teman-teman mau pakai ini ya tentu nilainya ada plus minusnya gitu loh, nggak langsung kayak gini yang tadi salah tadi ya. Ya ini mau nggak mau kita nulisnya ya, ini jadi plus gini kan ya. Tuh, maka yang ini langsung saja ini yang min atau ini yang plus. Nah, dapatlah. Ini soal lumayan juga ngitungnya ya. Nah, tapi ini kelebihannya kita mendapatkan space kecil di sini nih. Lumayan ya. Atau nanti nulisnya kayak gini aja ya. Oke deh. Ini kita punya space kecil. Lumayan. Nah, ini yang paling kecil yang mana nih? Oh, yang paling kecil yang ini ya, tentu min. Cuma ada satu min. Kemudian diikuti oleh 2 tentunya. Nah, ini nih. ini ini kan 2,5. Nah, ini yang mana nih? Ini teman-teman, kalau teman-teman mau membuktikan ya, ada 2,5 per 6. Nah, ini teman-teman bingung nih. Ini gedean yang mana ya? Kan gitu. Atau kecilan yang mana nih? Ini 2,5, kalau yang ini kan 2 koma ya sebetulnya, 2 koma. Kalau sudah 9 itu udah 3 nih. Ini 2 koma. Cuma 2 komanya 2 koma apa kita nggak tahu. Padahal kita nggak boleh pakai alat bantu hitung. Gimana nyelesainya kalau ada soal kayak gini? Pangkatin 2 aja teman-teman. Ini semuanya teman-teman pangkatkan 2. Ini kalau dipangkatin 2 kan jadi 6. Ini kalau dipangkatin 2, teman-teman pasti hafal. 25 pangkat 2 pasti hasilnya adalah 625. Oh, ingatlah pasti ya. 6,25. Nah, ternyata gedean 2,5 ya. Nah, ternyata gedean itu. Jadi di sini saya tulis akar 6. Ini saya tulis yang 2,5 tadi, yaitu 5 bagi 2. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman bingung nentuin ini gedean mana ya, pangkatin 2 aja supaya gampang. Oke, di sini kita lihat 2 itu ada sama dengannya, bulatan penuh. Nah, ini tadi yang 2,5 tadi ya, ini bolong. Nah, yang ini tadi yang aneh ini ya ada sama dengannya. Oke, kita cek yang pangkat 2 dulu ya, karena ini plus min plus, yang dipakai yang lebih sama dengan 0, maka HP-nya yang di samping. Jangan sampai salah. HP-nya yang di samping, teman-teman. Nah, kita buat begini deh. Waduh, nggak cukup nih. Oke, HP-nya di samping. Ini ya, di samping. Ini teman-teman kalau masih bingung nanti coba deh cek video kami sebelumnya. Gitu. Oke, kemudian siapa ya? 2. 2 kita akan buat sesuai panahnya, kanan ya. 2 ke kanan. Nah, ini adalah 2. Tuh, begini HP-nya. Oh, udah ada numpuk 2 nih. Kita cek satu lagi yang 2,5 tadi ke depan ya. Nah, gini deh gantian. Set. Nah, semoga nggak pusing lihat. Nah, di sini kita baca lagi tadi ada 1, ada 2, ada 3. Jangan lihat banyak X-nya, tapi lihatlah banyak ketentuan. Di sini ada 3 ketentuan, maka HP-nya itu yang numpuknya juga 3. Kalau teman-teman lihat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ada yang bentuknya numpuk 3 ya, yaitu yang di sini nih. Nah, ini ada 3 tumpukan di sini. Tuh, betul ya. Ada 3 tumpukan. Maka HP-nya yang numpuknya ada 3. Ternyata ada tuh. Apakah HP-nya yang kemungkinan ke 1 dulu ya? HP-nya adalah ini.
lebih kecil sama dengan X. Ini HP-nya jelek banget nih. Nah, ini HP kemungkinan yang ke satu. Ini saya stabilo aja supaya kelihatan. Terlalu silau kayaknya ya. Nah, ini adalah HP kemungkinan yang ke satu, teman-teman. Kita simpan dulu, nanti kita gabung dengan HP-nya yang kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua tadi kita anggap X min 2-nya adalah negatif. Teman-teman ini memang lama nyelesainya ya. Jadi teman-teman mesti mesti teliti banget lah, jaga stamina, jangan sampai lelah, nanti bisa salah. Kalau udah capek nanti pasti bisa salah menyelesaikan. Kemungkinan yang kedua kita anggap tadi negatif ya. Kita anggap negatif. Maka nggak boleh kita pangkatkan dua, karena ada positif, ada juga negatif hasilnya. Maka di ketentuan yang kedua kita tidak memangkatkan dua, tapi kita tulis sesuai dengan hasil tandanya. Bentuk irasional hasilnya adalah positif atau 0, lebih kecil, X min 2 tadi kita anggap negatif. Jadi nggak boleh kita pangkatin 2 ya. Nyata bilangan positif lebih kecil bilangan negatif. Ini salah. Kalau salah, maka kesimpulannya adalah himpunan kosong. Boleh gini, boleh himpunan kosong yang begini. Sama aja lah ya. Ini supaya ngitungnya, nulisnya enak aja. Karena ada himpunan kosong, maka untuk ketentuan yang ketiga nggak usah dilanjutkan, karena jawabannya pasti himpunan kosong. Kayak yang tadi, kemungkinan yang ke satu tadi adalah HP kemungkinan yang ke satu ya. Ini HP-nya. Ini adalah HP kemungkinan yang ke satu. Kita gabung dengan HP-nya kemungkinan yang kedua adalah HP-nya himpunan kosong. Jadi kalau ini kita gabung, maka HP-nya ya tetap ini. Tuh, nggak usah saya jelaskan lagi kenapa begitu ya. Nah, tinggal lihat yang sebelumnya. Jadi jawabannya adalah ini dia yang kita stabilo kuning, yang di blok kuning. Nah, nanti tinggal teman-teman nulis dalam bentuk lengkap ya, HP X elemen bla 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 gitulah. Ini kita tulis bentuk kayak gini, teman-teman tinggal melanjutkan. Gampang ya teman-teman ya, nggak susah-susah banget, pasti bisa dipahami. Oke, soal yang ketiga sudah selesai. Tamat nih soal yang ketiga. Kita langsung lanjut teman-teman soal yang keempat. Gimana soal keempat? Nah, soalnya kayak gini teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan soal tipe keempat ini banyak langkah bisa teman-teman langsung mencoba. Tapi kalau kami kayaknya agak kesulitan kalau bentuknya kayak gini. Kalau kami lebih suka yang irasional itu di depan teman-teman. Maka ini kami pindah posisinya. Nah, gitu. Tapi langsung pindah semua, maka ya langsung jadi begini nih. Di atas aja deh ya. Banyak space kayaknya nih. Nah, ini soalnya 4x pangkat 2 plus x plus 1. Kemudian tandanya juga dibalik. Kemudian di sini 2x. Nah, jadi membalik begini teman-teman. Nggak usah ada min-minnya, nggak apa-apa. Tapi langsung kita balik aja. Tapi tandanya juga ikut dibalik. Sama saja ini cepatnya. Ingat, kita fokus dengan soal ini saja. Supaya ngelihatnya enak teman-teman. Nggak capek gitu ngelihatnya. Oke, di sini ada yang bentuk bukan irasional, yaitu 2x teman-teman. Oleh sebab itu 2x di sini nilainya kan ada dua macam ya. Bisa 0 atau positif atau juga negatif. Jadi ada dua kemungkinan. Sebenarnya ada tiga kemungkinan sih, positif, 0 sama negatif. Tapi yang 0 kita gabung dengan yang positif aja supaya enak. Oke, ini pecah jadi dua aja deh. Kita bagi adil ya. Ini kemungkinan yang ke satu, kita anggap tadi 2x-nya positif atau sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, kita anggap 2x-nya negatif. Tuh. Kita hitung x-nya dulu, dibagi 2 ya. Tandanya sama. Ya, 0. Di sini x lebih kecil 0. Gitu ya, kita bagi 2. Oke. Kita fokus di kemungkinan yang ke satu. Kemungkinan ke satu di ketentuan yang ke satu itu sudah dapat. Kemudian ketentuan yang kedua, karena ini positif semua, maka ketentuan kedua boleh kita pangkatkan 2. Pangkat 2. Jadi kalau kita pangkatin 2, jadi 4x pangkat 2 plus x plus 1 lebih sama dengan 2x dipangkatin 2 menjadi 4x pangkat 2. Nah, ini enak nih, sama-sama ada 4x pangkat 2. Set. Nah,
Ini bukan dibagi loh, kalau dibagi kan sama dengan 1. Ini pindah-pindah sama dengan 0. Maka X plus 1 di sini 0 ya. Jadi X-nya di sini min 1. Tuh, ketentuan yang kedua kita sudah dapat. Aman. Enak kan? Kita lanjut ke ketentuan ketiga. Ketentuan ketiga di sini aja deh supaya bawahnya kosong ya. Ketentuan yang ketiga, yang di dalam itu mesti positif atau 0. Siapakah yang di dalam? Yaitu 4x pangkat 2 plus x plus 1. Tuh. Ini kayaknya nggak bisa langsung dipecah ya teman-teman. Ini nggak bisa langsung dipecah hitung x-nya teman-teman. Ini kayaknya mesti pakai ABC. Tapi ingat, ketika kita ingin menghitung nilai ABC, kita hitung nilai D-nya dulu teman-teman. Karena kalau D-nya itu negatif, maka teman-teman nggak usah ngelanjutin ke ABC. Karena kalau D-nya negatif itu namanya definite. Tapi kalau D-nya positif atau D-nya 0, ya lanjutkanlah ke ABC. Karena pasti nanti ada jawabannya, kan gitu. D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. B-nya itu koefisien X yaitu 1 min 4 dikali A. A adalah koefisien X pangkat 2 yaitu 4 ya. Dan di sini C-nya adalah konstanta yaitu 1. Jadi nilainya adalah 1 min 4 dikali 4 dikali 1. Hasilnya di sini kan 1 min 16 ya. Hasilnya adalah min 15. Nah, karena ini nilai D-nya adalah negatif, maka dapat kita simpulkan ini definite. Definite apa? Nah, definite kan ada dua macam. Definite positif atau definite negatif. Definite positif itu hasilnya, nilainya itu selalu, Y-nya itu selalu positif. Kalau definite negatif, Y-nya atau nilainya itu selalu negatif. Di sini kita, kalau D-nya negatif itu definite lah pokoknya, semuanya definite. Nah, untuk nentuin positif negatifnya, kita lihat nilai A-nya. Kalau A-nya positif, maka definitnya definite positif. Kalau A-nya negatif, maka definitnya definite negatif. Di sini A-nya adalah 4, yaitu positif, maka dapat kita simpulkan definite positif. Tuh. Jadi definite positif ini tadi kita jelaskan lagi, hasilnya selalu positif teman-teman. Selalu positif. Jadi ini memang kita nggak dapat nilai X-nya, tapi ternyata yang di dalam itu hasilnya selalu positif. Coba teman-teman masukin angka apapun pasti positif. Jadi positif lebih sama dengan 0. Nah, karena ini definite, maka kita nggak bisa ngitung X-nya ya. Maka kita ngitungnya pakai tandanya. Apakah positif lebih sama dengan 0? Itu betul banget. Maka kesimpulannya X anggota bilangan real. Nah, gitu ya. Jadi kalau betul, maka himpunan real. Kalau salah, X-nya himpunan kosong. Oke, paham ya ini ya? Oke, kita lanjut menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini untung ada space nih. Di sini angka, oh ini angkanya cuma dikit nih, 0 sama min 1 ya. Oke, ini min 1, ini 0. 0 itu ada sama dengannya, min 1 juga ada sama dengannya. Kebalik ngomongnya ya. Min 1 ada sama dengannya, 0 juga ada. Oke. Jadi ini semuanya ada sama dengannya. Panahnya kita lihat deh. Panahnya yang 0 ke kanan. Ke belakang ya. Ini 0. Yang min 1 juga sama ya. Min 1 ke kanan juga. Gitu. Nah, ini ya. Dapat, udah ada numpuk 2. Ini ingat loh, ini ada 3 ketentuan, maka HP-nya yang numpuk 3 ya. Ada 3 ketentuan. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah X anggota bilangan real. Jadi semuanya masuk. Tuh, semuanya masuk. Oke, ya kelihatan nggak nih ya? Semoga kelihatan. Kalau kita cek nih dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kan ada 3 ketentuan, maka HP-nya yang numpuk 3. Apakah ada yang HP-nya numpuk 3? Ada. Jadi yang ini nih yang HP-nya numpuk 3. Tuh, dapat dah ini. Maka
Di ketentuan yang ke-1, HP yang kita dapatkan adalah, saya ganti tinta aja. Di sini adalah X lebih sama dengan 0. Ini untuk ketentuan yang bukan ketentuan satu, maaf. Kemungkinan yang ke-1. HP-nya ini dia, kemungkinan ke-1. Oke, kita langsung lanjut ke kemungkinan yang kedua. Yang tadi kita menganggap X-nya lebih kecil 0. Sebetulnya apa yang teman-teman hitung itu angkanya sama semua, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah menghitung capek-capek sebetulnya. Jadi begini nih, angkanya nanti nggak jauh beda. Jadi bisa kita nyontek yang ketentuan sebelumnya gitu ya. Tapi dipilih-pilih sama atau beda. Ketentuan yang kedua, kemudian yang kedua dengan ketentuan yang kedua ya. Itu kan kita pangkatkan 2 mestinya. Tapi karena tadi kita menganggap 2x-nya itu negatif nih, 2x di sini negatif, maka nggak boleh kita pangkatkan 2. Langkahnya adalah kita tentukan menggunakan simbolnya tadi ya. Jadi di sini positif ya, irasional itu udah positif atau 0, lebih sama dengan negatif. Jadi 2x-nya kita anggap negatif. Betul atau salah? Ternyata di sini betul. Maka HP-nya adalah X elemen bilangan real. Dapat ya? Nah, kita lanjut karena nggak ada himpunan kosong di sini, kita lanjut himpunan ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga adalah sama di dalam itu mesti lebih sama dengan 0. Nah, ternyata sama teman-teman ketentuan yang ketiga yang di dalam. Jadi yang di dalam ini kayaknya nggak usah dihitung lagi ya. Langsung saja yang di dalam itu X-nya pasti elemen bilangan real. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini elemen bilangannya realnya ada 2 nih teman-teman. Jadi teman-teman mesti teliti loh. Jangan sampai salah ada 2 ya. Yuk kita buat di sini. Ini cuma 0 saja ya, tapi 0-nya nggak ada sama dengan, maka bolong. Angkanya cuma 0 teman-teman. Mantap nih. Ini ke depan. Sini. Set. Gini ya. Nah, kemudian yang ketentuan kedua, X-nya elemen bilangan real. Ketentuan kedua satu di sini. Kebalikannya. Nah. Gini. Aman ya. Oke. Dan ketentuan yang ketiga juga. Ketentuan yang ketiga adalah X elemen bilangan real juga. Kapan teman-teman nemuin soal kayak gini coba? Ini soal kami pokoknya unik-unik ya. Pokoknya banyak kemungkinan-kemungkinan soal. Semuanya kita bahas deh. Pasti teman-teman nanti konsepnya jadi kuat. Nah, ada 3 ketentuan, maka HP-nya yang numpuknya ada 3. Yang manakah itu? Oh, yang di dalam teman-teman. Tuh. Nah, ini dia. Oke. Kita langsung tentukan HP-nya, ketentuan yang kedua ini. Di sini yang numpuknya 3 itu ini ya. Jadi HP-nya X lebih kecil, gak ada sama dengannya 0. Ini ketentuan yang kedua. Nah, ketentuan ke-1 dan ketentuan kedua itu sama-sama memiliki himpunan penyelesaian. Oleh sebab itu kita gabung pokoknya. Gabungnya gimana? Nah, ini kita gabung di atas ini deh, supaya sekarang udah nggak ada tempat ya. Ini nih, ini gimana ya nulisnya nih? Yang kemungkinan ke-1 itu ini ya, 0 ke kanan. Nah, apa ya? Gini. 0-nya ikut nih, ada sama dengannya. Tapi ketentuan yang kedua nggak ada sama dengannya, teman-teman. Oke, kita nulisnya gini aja deh. Ketentuan yang kedua kita buat lagi aja. Ini tunggu ya, ini kita pindah dulu deh. Kita ulangi dulu supaya space-nya cukup. Nah, ini kalau nggak ada tempatnya itu kita juga kesulitan nih teman-teman nulisnya teman-teman. Oke, kecil aja lah ya. 0 di sini ini kemungkinan yang ke-1 ya. Ini kemungkinan yang ke-1. Ini 0, HP-nya kan di sebelah sana. Kemungkinan ke-1. Ini bisa juga teman-teman nuliskannya atas bawah deh supaya nggak bingung. Kemudian di ketentuan yang kedua,
saya tulis di atas ini ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua ini nggak ada sama dengannya, 0, HP-nya ke depan. Nah, tadi kan gabungan ya, kita menggabungkan union. Kalau kita menggabungkan bagian yang ke satu dengan yang kedua kita gabungkan, terutama nolnya ya, ada kalau yang kemungkinan ke satu 0 masuk. Kemungkinan yang kedua 0 nggak masuk. Tadi kalau gabungan mau sama mau beda kita masukkan semua. Otomatis ada 0 dengan yang tidak ada nolnya kalau kita gabung menjadi ada 0. Betul ya, jadi ada 0 ya. Jadi kalau kita gabung nih teman-teman, maka hasilnya jadi seperti ini nih. Ini kalau dua ini kita gabung, maka menghasilkan 0, ada buletannya di sini dan HP-nya semuanya. Ke sana masuk, ke sini juga masuk. Nah, jadi HP-nya kalau kita lihat ini semuanya masuk ya. Min 1 masuk, 0 masuk, 1 masuk, 10 masuk, dan lain-lain. Maka jawaban soal keempat karena semuanya masuk, X-nya elemen bilangan real. Inilah jawabannya teman-teman. Tuh. Gampang ya? Tidak susah teman-teman. Ternyata jawaban keempat ini teman-teman mau masukin X-nya apapun betul, nggak akan salah. Nah, nanti tinggal teman-teman tulis jawabannya ini dalam bentuk himpunan ya, supaya betul. Ini kita pakai kayak gini aja. Oke? Gampang ya. Kita lanjut soal kelima. Pokoknya ingat loh, ada 3 ketentuan, maka numpuknya juga yang ada 3 numpuknya. Kemudian kemungkinan ke satu dan kemungkinan kedua kita pakai gabungan. Yuk kita langsung ke 4. Nah, ini soal keempat itu sudah beda dengan soal sebelumnya. Karena soal keempat ini bentuknya sudah irasional semua. Jadi soal 5, 6, dan 8. 7, 8. Sampai 8 kalau nggak salah ya soalnya. Gitu. Nah, ini dia soalnya. Jadi depan sini sudah irasional, yang depan. Dan yang belakang ini juga sudah bentuk irasional. Maka ini sudah nggak kita pecah. Ini info baiknya adalah udah nggak kita pecah menjadi positif dan negatif. Nggak usah dipecah teman-teman. Karena di sini nilainya sudah pasti positif semua. Karena bentuknya sudah bentuk irasional. Ingat, hasil bentuk irasional adalah pasti positif. Hasilnya loh, bukan X-nya. Hasilnya ya. Supaya ada jawabannya. Nah, maka kita nggak usah menggunakan pecah jadi 2, positif dan negatif. Maka kita langsung saja menggunakan ketentuan yang ke-1. Ketentuan ke-1 itu langsung saja dipangkatkan 2, teman-teman. Ini kok jadi hitam ya? Oke deh, nggak apa-apa. Pangkat 2. Jadi ketentuan ke-1 kita pangkatkan 2. Jadinya X plus 1 lebih kecil X. Ya, langsung aneh nih ya. Ini X-nya dipindah deh, supaya nggak pusing. Jadi X min X min 1 gitu aja ya. Satunya dipindah. Jadi 0 lebih kecil min 1. Nah, kalau nggak ada X-nya kita lihat tandanya. Apakah 0 lebih kecil min 1, teman-teman? Ternyata jawabannya adalah salah. Salah kan? Kalau salah tadi kan kesimpulan kita himpunan kosong. Nah, ini untung saja nih. Kita pakai ketentuan yang ke-1 saja sudah himpunan kosong. Maka untuk ketentuan kedua dan ketiga dan keempat kalaupun ada, nggak usah dilanjutkan, pasti HP-nya himpunan kosong. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau begini sama saja. Inilah jawabannya. Tuh, enak kan? Jadi kalau sudah ada salah satu ketentuan yang himpunan kosong, nggak usah dilanjutin. Sudah pasti jawabannya himpunan kosong. Betul kan? Karena numpuknya nggak mungkin sama dengan banyak ketentuan. Numpuk HP-nya nggak mungkin sama. Gitu. Oke, soal kelima sudah selesai. Nggak sampai 10 detik kayaknya teman-teman. Langsung dapat. Oke, kita langsung lanjut soal yang ke-6. Nah, semoga kayak tadi sama ya. Nggak ada jawabannya, himpunan kosong. Nah, ini soal ke-6 sudah positif semua ya. Maka boleh kita pangkatkan 2 kan tadi. Ketentuan yang ke-1, ini cuma ada satu kemungkinan ya memang. Ketentuan yang ke-1 kita pangkatkan 2. Pangkat 2. Jadinya X plus 3 di sini X ya.
Oke, ini kita pindah X min X, di sini min 3. Jadi 0 min 3. Wah, kayak gini lagi nih. Tapi kalau kita cek di sini apakah 0 itu melebihi min 3 nilainya? Betul dong. Oke. Jadi, kalau tadi kan ini kan salah ya. Kalau ini tadi salah, himpunan kosong. Nah, kalau ini jadi himpunannya ada himpunannya ada jawabannya ya. Jadi himpunannya di sini adalah X elemen bilangan real. Jadi semua nilai X itu betul. Oke, kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Yang di dalam itu positif. Nah, tapi yang di dalam ini ada dua ya. Yang di dalam itu ada X plus 3, ada juga X. Oke, kita tulis yang ketiga aja. Yang di dalam juga. Oh, yang di dalam itu karena tempat, jadi ada spasinya. Sekarang kita latihan bahasa Indonesia nih. Nah, gini. Jadi yang di dalam itu ada dua, kita pecah jadi dua. Jadi ada tiga ketentuan ya. Ini masih ada tiga ketentuan. Di sini tiganya kita pindah menjadi min 3. Di sini X-nya ya sudah 0. Udah nggak bisa diapa-apain. Oke, ketentuan yang keempat udah nggak ada ya. Jadi pangkat 2 yang di dalam juga sudah. Jadi cuma ada tiga ketentuan di sini. Jadi nanti HP-nya yang numpuk 3 kalau ada. Tapi ini pasti ada kalau ini. Yuk kita buat di sini. Angkanya cuma ada di sini min 3 bilangannya ya. Ini 0. Di sini ada sama dengannya, min 3, di sini 0 nggak ada juga sama dengan. Kita langsung buat. Ini kalau pakai item nanti nggak kelihatan kayaknya. Kita pakai yang lain dulu deh. Nah, ini. Min 3 ke kanan ya. Min 3 ke kanan. Gini. Kemudian 0 juga ke kanan. Sama, gini aja deh supaya beda. 0 ke kanan. Dan satu lagi tadi ini adalah X elemen bilangan real. Jadi semuanya. Nah, gini kan. Semuanya set 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 set. Nah, ini dia. Teman-teman pasti melihat yang numpuk 3 ya. Yang numpuk 3 pasti ada di sini. Kenapa numpuk 3? Karena ada 3 ketentuan. Tuh. Kalau cuma ada 2 ketentuan, jadi himpunan kosong, nggak ada jawabannya. Oke, maka HP-nya adalah X lebih besar sama dengan 0. Ini dia, tinggal nanti ditulis dalam bentuk himpunan ya. Ini kita nulisnya dalam interval aja, bukan dalam himpunan. Saya yakin bisa teman-teman nulis dalam bentuk himpunan. Oke, gampang ya. Jadi begitu langkah-langkahnya, jangan sampai salah teman-teman. Kita lanjut soal ke-7. Pokoknya nanti kalau ada teman-teman yang kesulitan, ada yang mau tanya, langsung komen aja ya. Kami akan menjawab. Ya mungkin nggak langsung dijawab ya, karena kami juga nggak selalu buka ya. Tapi kami akan jawab. Semoga jawaban kami bisa membuat teman-teman lebih paham. Yuk, soal yang ke-7 nih, X pangkat 2. Ini tetap sama ya, sama-sama positif kan hasilnya pasti. Jadi boleh kita pangkatkan 2. Jadi ketentuan yang ke-1, ingat loh sama ya. Semuanya kalau udah bentuk kayak gini ini langsung udah dipangkatin 2 aja udah lebih aman. Karena sudah pasti positif. Yang ke-1 adalah pangkat 2. Nah, kita pangkatkan 2 jadi X pangkat 2 min 6X plus 8. X min 2. Kita pindah-pindah ya. Ini langsung saja deh kayaknya. X pangkat 2 di sini ada min 6x. X-nya dipindah juga jadi min x, jadi min 7x. Plus 8, min 2 dipindah juga plus 2, jadi plus 10. Nah, ingat kalau dipangkatin 2 tandanya sama ya, lebih kecil. Sama dengan soal. Ini bisa kita pecah nih. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau pakai ABC. Tapi semoga bisa. Bilangan apa jika dikalikan hasilnya plus 10 tapi kalau dijumlahkan min 7, min 5 dan min 2. Iya, betul ya. Jadi di sini langsung saja X sama dengan 5 atau yang di sini X sama dengan 2.
Ketentuan ke-1 dipangkatin 2 sudah selesai. Kita lanjut ke ketentuan yang kedua, yaitu yang di dalam itu mesti lebih sama dengan 0. Siapakah yang di dalam? Ada 2 juga. Ya udah, satu-satu deh kalau gitu. Min 6x plus 8. Jadi ini yang ketiga yang di dalam sama ya. Itu juga lebih sama dengan 0. Ini ingat loh, ini cuma ada satu kemungkinan ya. Satu kemungkinan ini ada 3 ketentuan. Kalau ada 2 kemungkinan pakai atau. Kalau cuma satu kemungkinan kan kita lihat yang sama nanti. Apa ini ya? Ini x min 2 kayaknya. Kayaknya yang ini dulu dicoba ya. Jadi dipindah jadi 2. Selesai. Nah, yang ini x sama dengan 0. Yuk, dikalikan plus 8 dijumlahkan min 6. Min 4 min 4 jadi min 6. Min 4 min 2. Jadinya x sama dengan 4 atau x sama dengan 2. Nah, ini ya. Jadi 2, 4. Jadi x-nya di sini ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai x, teman-teman. Nggak masalah. Mau 1 juta pun nggak masalah. Yuk, kita buat di sini tengah aja deh. Paling ini positif semua ya. Paling kecil 2 nih. 2-nya ada 3 lagi. Paling kecil 2, kemudian 4, kemudian 5. Ini pas ya. 2-nya ini bolong. Nah, ini teman-teman. Beda dengan gabungan ya. Kalau gabungan itu tadi ada yang bolong, ada yang isi. Itu yang kalau digabung ya jadi yang isi. Tapi kalau ini bukan. Ini bacanya dan. Jadi 2 ini bolong. 2 yang ketentuan kedua ini ada sama dengannya, ketentuan yang ketiga ini juga ada sama dengannya. Jadi intinya kalau bolong dan sama dengan, kalau pakai dan, itu yang menang bolong. Nah, yang menang bolong. Kemudian 4-nya ada sama dengannya. 5-nya nggak ada sama dengan ya, bolong juga. Gampang kan ini ya? Coba kalau teman-teman masih belum paham, boleh komen tentang bolong bulat ini, bolong isi sama dengan atau enggak. Nanti akan kita bahas di video yang lain, mungkin akan kita bahas fokus. Kalau teman-teman ada yang kesulitan, tapi kalau nggak ada yang komen ya udah, kita nggak mau buat gitu. Oke, nah kita cek dulu deh yang kemungkinan ke-1. Ketentuan ke-1 ada 5 dan 2. Fokuskan di 2 dan di 5. Plus min plus. Tapi yang dipakai yang lebih kecil 0. Jadi yang min ya, jadi yang tengah. Nah, ini teman-teman paham kan ya? Oke, kita buat gini nih. Ini khusus ketentuan yang ke-1. Di sini 2, di sini 5. Kan plus min plus tuh. Di sini yang dipakai lebih kecil 0. Jadi HP-nya yang di tengah gitu maksudnya. Gitu ya. Kita pakai tinta yang lain. Jadi 2 sama 5 itu di tengah. Nah, di tengah gitu maksudnya. Kalau min di tengah, kalau plus di samping. Kalau koefisien X pangkat 2-nya positif. Kemudian sini ada 2 sama 4. 2 sama 4. 2 sama 4 ini yang dipakai lebih sama dengan 0. Jadi yang positif. Jadi yang di samping ya, 2 sama 4. 2 sama 4 itu yang di samping. Tuh. Di samping. Ini kalau di samping mentokin aja. Tuh. Karena yang dipakai yang positif 2 sama 4. Kemudian 2. Panahnya ke kanan. Panahnya ke kanan, teman-teman. Pakai yang ungu. Karena panahnya ke kanan, 2 ini panahnya ke sini set. Tuh, gini kan ya? Ingat, karena di sini ada 3 ketentuan, ada ketentuan 1, 2, dan 3, maka HP-nya yang numpuknya juga ada 3. Kelihatan ya teman-teman ya, yang numpuk 3 yang di mana? Yang numpuk 3 yang di sini, teman-teman. Tuh, dapat deh. Ini yang numpuknya ada 3. Jadi, HP-nya adalah 4. Ini ada sama dengannya X 5. Nah, mungkin kalau teman-teman mau nulis lengkap ya HP sama dengan X demikian sehingga dan X anggota bilangan real.
Ini dia jawabannya. Sangat gampang. Yang penting teman-teman mesti teliti mana yang ada sama dengannya, mana yang bulatan penuh, mana yang bolong, mesti paham. Mesti paham kata-kata atau sama dan. Atau sama dan gitu ya. Kalau dan itu yang memenuhi kedua-duanya atau yang sama lah katakanlah. Kalau atau itu mau sama mau beda ya udah itu semua sikat gitu. Oke, kita lanjut soal yang ke-8. Ya, ini pangkat 2 semua, tapi kalaupun kayaknya susah, tapi ini padahal memang susah. Nggak, ini lebih gampang ketimbang yang sebelumnya. Ini udah positif semua ya, jadi kita langsung pakai ketentuan yang ke-1. Ketentuan ke-1 kita pangkatkan 2. Pangkat 2 ya. Oh, ini panjang nih. Ini kalau kita pangkat itu jadi X pangkat 2 min X plus 2. Kemudian X pangkat 2 min 3X plus 2. Ini habis, 2-nya juga habis. Jadi menyisakan min X, di sini min 3X. Min 3X saya pindah jadi 3X min X, di sini 0. 2X 0. Maka X-nya adalah 0 dibagi 2 adalah 0. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan 0. Oh ya, ini tandanya tetap ya, karena dibagi dengan positif 2. Kemudian ketentuan yang kedua itu yang di dalam ya. Di dalam positif. Ini yang di dalam juga ada 2 ya. Jadi ini X pangkat 2 min X plus 2. Ini yang 3 kami tuliskan sekalian. Di dalam. Lebih sama dengan 0. Yaitu X pangkat 2 min 3X plus 2. Nah, gini kan? Kita hitung ini. Ini buat sama dengan dulu aja deh. Jadi X. Wah, ini nggak bisa dipecah ya. Ini bisa pakai ABC deh kalau gitu. Tapi sebelum pakai ABC kita hitung nilai D-nya dulu. Nggak bisa dipecah ya. D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. B-nya adalah min 1 minus 4 dikali A-nya 1, C-nya adalah 2. Jadi 1 min 8. 1 min 8 adalah min 7. Itu teman-teman. Jadi D-nya min 7. Jadi ini definite nih teman-teman kesimpulannya. Karena D-nya negatif jadi definite. Definite apa? Kita lihat A-nya. A-nya adalah 1 ya, positif. Maka ini definite positif. Jadi hasilnya itu selalu positif teman-teman. Jadi hasilnya selalu positif lebih sama dengan 0 ya, sesuai soalnya ini ya. Sesuai soalnya nih. Maka ini betul atau salah? Betul banget. Tuh. Maka khusus yang ketentuan kedua, HP-nya adalah X elemen bilangan real. Itu ya. Kemudian ketentuan yang ketiga, kita pecah, tunggu. Oh ya, bisa nih dipecah nih. Jadi X, ini X sama dengan 0. Dikalikan 2 dijumlahkan min 3. Jadi min 2 dan min 1 didapatkan di sini langsung saja ya, X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Wah, kalau teman-teman nyelesain langsung cepet kayak gitu, wah itu udah hebat. Oke. Langsung kita buat. Wah, kita buat di mana ya? Di sini deh. Nah, X-nya 0, 1 sama 2 ya. Paling kecil jadi 0. Ada sama dengannya. 1. Oh, ini ada sama dengannya semua. Dan 2. Oke. Kita bahas yang apa namanya? Yang pangkat 2 dulu deh ya. Ini ada 2 sama 1. Pangkat 2 nih. Kita berikan yang lain. Kan plus, min plus ya. Yang dipakai yang lebih sama dengan 0. Itu yang positif. Jadi yang di samping yang kepake. Nah, gitu teman-teman. Lebih enak nanti. Aduh. Tunggu. Kok mencong? Oke, lumayan. Nah, jadi gini ya. Ini HP-nya yang di sini nih. Tuh, yang di samping. Setelah ini, kita buat yang mana? Yang 0. 0 jalan ke depan. 0 ke depan nih. Nah, semakin tinggi supaya kelihatan memotong. Kan gini ya. Oke. 0. Kemudian yang ketentuan kedua. Ketentuan kedua itu X-nya anggota bilangan real. Jadi semuanya. Tuh.
capek juga ya. Oke, di sini numpuknya ada yang numpuk 1, 2, dan 3. HP-nya karena di sini ada 3 ketentuan, maka HP-nya itu yang numpuknya ada 3. Yang manakah itu? Yang ini yang paling semrawut. Aduh, pusing lihatnya nih. Nah, ini dia teman-teman HP-nya. Maka HP-nya adalah X lebih kecil sama dengan 0. Atau lengkapnya nulis HP sama dengan X demikian sehingga X lebih kecil sama dengan 0 dan X elemen bilangan real. Gini gampang sekali teman-teman. Silahkan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ayo. Gampang ya. Jadi kita sudah dapat tadi kalau dipangkatin 2 itu hanya boleh jika semuanya sudah positif. Kalau ada yang negatif jadi nggak boleh dipangkatin 2, tapi kita menggunakan tandanya ya. Tandanya jadi positif atau negatif kayak gitu. Kemudian kalau ada 3 ketentuan, maka numpuk HP yang dipakai adalah yang numpuknya juga ada 3. Kalau ada 4 ketentuan, ya numpuknya juga ada 4. Kebetulan di soal kita maksimal cuma ada 3 ya tumpukan, ada 3 ketentuan. Mungkin nggak ada 4 ya, mungkin aja suka-suka yang bikin soal. Kemudian kalau ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan atau lebih, ya 2 biasanya kemungkinannya ya, maka HP-nya itu adalah yang digabungkan. Jadi kalau penggabungan itu mau sama, mau beda ya digabungin jadi semuanya ada gitu. Gampang ya? Oke, pasti teman-teman sudah paham. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja komen, silahkan nanti akan kami jawab dengan senang hati. Dan mungkin kalau butuh video lagi akan kami buatin lagi video kalau teman-teman masih ada yang belum paham. Nggak usah malu untuk tanya untuk mendapatkan ilmu. Nah, sebelumnya kami ingatkan ya teman-teman, untuk follow akun kami nih di IG sudah sangat banyak, makasih sekali ya. Di Line juga sudah banyak, di Facebook lumayan banyak, dan di YouTube masih nggak banyak. Ayo teman-teman ikutin kami di YouTube supaya teman-teman akan selalu mengikuti, nggak ketinggalan ya video-video yang sudah kami upload, dan supaya video kami dan kami semakin semangat apa sih ini jadi supaya kami lebih semangat membuat video, jadi teman-teman ayolah gabung kami di channel YouTube kami. Oke, sekian video pembahasan kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.